Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kamu bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk keuanganmu ya. Dimana saya terpanggil untuk membahasnya karena apa? Dikarenakan ya intuisi ya. Saya tuh kadang-kadang sudah memberikan schedule ini yang saya mau readingkan, tetapi intuisi saya hari ini mau berkata untuk keuangan ya. Ada beberapa kemarin saya sudah readingkan juga untuk mendapatkan kelimpahan ya, tapi ini selesai sekarang lebih spesifik pesan semesta untukmu Sagittarius tentang keuangan ya, khusus keuangan. Jadi kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ataupun mungkin kondisimu lagi tidak baik-baik saja dalam keuangan ataukah bagaimana, nanti kita lihat ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Pesan semesta untuk keuangan Sagittarius, 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 Sagittarius. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu Sagittarius, Sagittarius. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wah, di sini Five of Wands ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang lagi mampet. Stres, ada yang tidak mempunyai pekerjaan, ataupun ada yang mempunyai pekerjaan tapi toksik ya. Akhirnya penghasilan kamu juga menurun. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu, santai aja, gak usah dibebani ya. Uang itu kan ibaratkan pelengkap ya. Penjamin itu adalah dirimu. Selama kamu berbahagia dan tidak bersungut-sungut, uang itu akan datang kepadamu. Kondisinya saat ini kamu tuh takut, emosi, rasa gundah. Akhirnya energimu negatif. Dan akhirnya uang itu seolah-olah kamu menolak untuk datang kepadamu. Kenapa? Karena tidak sevibrasi. Semesta mau menyampaikan bahwa oke, hari ini mungkin ya kamu belum beruntung, harus berpikir positif bahwa semesta mau kamu istirahat dari kelelahanmu Sagittarius. Ini terlalu capek nih, kamu mencari di sana di sini ya. Ibaratkan bingung aja, kamu mau kerja apa bingung ya, nggak kerja. Semesta mau sampaikan kepadamu, kerjalah yang cerdas. Kamu itu kerja yang pintar saat ini kebanyakan, dan ini yang lebih parah, ini kerja bodoh ya. Sudah tutup mata, nggak lihat di mana yang mau harus kamu lakukan, malah sembarang-sembarang aja kerjanya. Yang penting kerja gitu. Padahal semesta mau membimbingmu untuk kerja lebih cerdas. Ini bahkan ada yang kerja bodoh. Kerja bodoh ini artinya tekanan. Kerja karena tekanan. Itu kan bodoh. Bagaimana kamu bisa mendapatkan berkat Tuhan kalau penuhi dengan tekanan? Berarti kamu tidak merasa bersyukur. Maaf ya, mungkin saya tidak bisa bilang maksudnya, mungkin kalau saya bicara kasar ya, bukan maksud saya mengintimidasi Sagittarius atau apapun, no, minta maaf ya. Cuman ya keceplosan aja, berarti semesta mau negur kamu. Saya tuh jarang bicara kasar ya. Cuman kalau keceplosan biasanya tuh berarti sudah level tinggi ya. Saya juga kadang-kadang malu ya, wah kenapa saya bicaranya kasar sekali, ini pola pikir saya gimana, dan itu ini sendiri, keluar sendiri gitu, macam bodoh,
ataupun bagaimana ya, tapi itu keluar sendiri dari mulut saya. Berarti semesta mau menyampaikan bahwa Sagittarius ini sudah tahu, tapi sudah tahu teorinya, tapi praktiknya belum dilakukan. Kamu itu ibaratkan, oke, saya tahu Kak Ica sudah bicara-bicara kemarin semua sudah, tapi nggak dilakukan. Makanya ini ada terpanggil dalam hati saya untuk kamu mau keluar dari keterpurukan ini bukan hanya didengar, tapi harus dilakukan, dilaksanakan, ada action. Ya. Jadi dalam hal bekerja harus setulus hati, sepenuh hati, bukan beban, bukan tekanan. Bagaimana kamu menarik kelimpahan uang datang kepadamu kalau kamu sendiri ibaratkan menolak uang? Buat uang yang bekerja padamu, bukan kamu yang bekerja untuk uang. Ngerti ya maksudnya ya? Kamu kerja cerdas, jangan kerja pintar. Atau kerja bodoh. Kerja cerdas kayak gimana Kak? Kamu tidur aja itu bisa dapat duit. Contoh, ya, kamu posting-posting kan dapat duit. Kamu tidur, ada orang, oh ternyata walaupun saya tidur saya posting-posting, oh ternyata ada yang beli. Pada saat saya bangun, wah sudah ada orderan. Ini contoh, ini kerja cerdas gitu ya. Kita bicara cerdas-cerdas. Kalau kerja pintar itu kamu kerja ya, kamu kerja sesuai dengan dibayar dengan waktu kerjamu, sesuai UMR dan dari Depnaker. Nah itu kan ada aturan. Jadi 9 jam kerja atau berapa jam per kerja itu, maaf kalau ada salah ya, peraturan dari perundang-undangan negara ya, aturan negara seperti gitu. Yang mana kamu, oh ternyata kalau dia gaji kerjanya jam sekian sampai jam sekian, gajinya sekian, standarnya sekian. Ada standar, itu berarti kerja pintar. Karena kamu waktumu dipakai sesuai dengan apa yang kamu dapatkan, sesuai standar. Kalau kerja cerdas kan waktu sedikit tapi hasilnya bisa up. Hasil bisa yang kamu dapatkan entah sama seperti UMR atau lebih dari UMR, atau bahkan mungkin kondisinya kalau apes ya di bawah, tetapi tetap bersyukur. Kalau kerja bodoh gimana Kak Ica? Kerja bodoh nggak tahu arah, asal kerja aja. Ya, bahkan mungkin dimanfaatkan juga masih tetap bertahan di situ. Ini namanya kerja bodoh. Maaf ya kalau saya di sini mungkin saya tidak pernah bilang saya ini bicara sepenuhnya benar ya. Tetapi kamu juga telah apakah saya ucapkan ini benar atau tidak. Ya. Syukur-syukur benar ya. Karena ada beberapa bilang Kak Aisyah bicara banyak, ya sudah, berarti readingan ini bukan untukmu karena kamu sudah hebat. Saya di sini mau memberikan wejangan dari semesta untuk jiwa-jiwa yang mau bertumbuh. Jiwa-jiwa yang masih mau berproses untuk menjadi orang baik, orang hebat, orang kaya. Kaya ini kaya dua, kaya hati ya, kaya duit. Tapi khusus readingan ini ya saya ajarkan kaya hati, kaya duit gitu. Ya, kemarin-kemarin kan lengkap ya, kaya hati, kaya duit, kaya apa. Sekarang ini fokus ke duit. Bukan berarti kita bilang kita hamba uang ya, tetapi kalau uang itu kita sayang, ada chemistry. Bukan kita memuja uang atau mentuhankan uang, no. Tetapi uang itu benda. Benda itu juga mempunyai energi. Ya. Kamu semakin ngoyo-ngoyo cari duit, ya, duit itu akan lari. Kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman. Coba kalau kamu masuk di sebuah toko ya. Saya ini bicaranya mungkin agak panjang ya, karena saya tuh kayak macam nggak bisa, saya tuh kayak kurang greget kalau saya cuma kasih pencerahan, nggak diberikan contoh gitu. Ya saya tahu kamu pintar, kamu paham, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin belum paham, jadi saya berikan contoh ya. Kamu masuk dalam sebuah toko baru, orang itu penjaganya ikut aja kamu, seolah-olah kamu kan pasti merasa, loh kok dia ikut-ikut saya ya, saya nggak nyaman, apa saya ini pencuri, kok diikut-ikut. Jadi akhirnya kamu nggak nyaman di situ dan kamu nggak pergi ke situ lagi. Ya sama dengan duit ya, kamu benahi dirimu, duit itu akan datang. Bukan hanya kamu mengejar duit itu tapi kamu belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara untuk mendapatkan uang itu. Kamu harus jadi magnet uang, bukan kamu yang mengejar uang. Uang itu lari terus. Kalau kita mengejar, kita lari, kita takut kan. Kalau contohnya aja ya, kamu nggak tahu apa-apa tapi tiba-tiba orang lari semua, pasti kamu juga, wih, naluri saya ini ada ancaman nih, saya harus lari. Bener kan? Ini kita bicara energi. Jadi seperti gitu ya. Contohnya channel YouTube juga, kalau itu kerja cerdas ya.
Kamu bikin satu konten tapi sampai bertahun-tahun masih bisa menghasilkan duit kalau dinonton. Ya, artinya seperti gitu. Itu yang semesta ingin sampaikan. Gunakan teknologi saat ini, bukan ikut zaman old, zaman now, modernisasi, era teknologi. Harus jangan mau disuap aja, tapi kamu yang harus action gitu loh. Ya. Jangan duduk diam di tempat. Lihat nih, di sini ada Seven of Wands. Semesta mau apa yang kamu punya, bakat apa yang kamu punya, potensi apa yang kamu punya, kamu harus pede untuk kembangkan. Ya ini ibaratkan dia gagah berani, dia pede, dia mau kembangkan apa. Contohnya kamu suka fashion, ya sudah kamu mungkin jual apa kek ya, ataupun mungkin kondisinya kamu bikin konten apa kek yang sesuai dengan passionmu ya, kamu macamnya fashion ya, berarti kan mungkin lifestyle ya, apa ya, mungkin baju atau hijab atau apa, sepatu, high heels atau apa. Kalau bisa buatanmu sendiri, merekmu sendiri. Nah ini contoh kalau kamu punya modal besar. Kalau tidak ya jual produk orang aja dulu. Ini yang semesta mau sampaikan, gunakan teknologi. Selain daripada kerja di kantor ya. Ini mungkin kalau kamu merasa, saya mau kerja di kantor kayak sambil-sambilan, ya nggak jadi masalah. Yang penting semesta mau sampaikan keluar dari keterpurukanmu saat ini, dari kondisi ekonomi yang lagi kurang bagus. Jangan hanya duduk diam di tempat. Harus ada action. Jangan hanya mau menerima aja, tapi harus kamu bisa kembangkan untuk kamu bisa menjadi orang di tangan atas, bukan hanya tangan kamu di bawah. Menerima suapan dari pimpinan, menerima ini dari itu, ataupun mungkin minta belas kasih dari orang-orang untuk bisa masuk PNS atau apa. Kamu punya potensi yang dikembangkan. Ya, hobimu tuh apa? Untuk bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Contohnya, kamu suka olahraga, ya. Ya sudah, kamu jadi instruktur olahraga atau apa, ya, buka kelas ya untuk aerobik atau apa. Nah, itu dari hobimu, bukan karena tuntutan hidup ya. Jadi beda. Kalau kita tuntutan hidup berarti kita senang kerja di situ, tidak, atau orang toksik atau tidak, kamu kerja aja karena duitnya. Di sini semesta mau sampaikan supaya duitmu tetap up, tetap ada, itu energimu harus karena senang. Karena happy mengerjakan itu, bukan karena tekanan ya. Dan maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas tuh. Ada Ten of Cups. Cari juga orang-orang yang bisa membantumu, yang sevibrasi. Ya, jangan malah mencari orang-orang yang hanya hura-hura gitu. Cari orang-orang yang memang, atau circle yang memang bekerja keras, supaya kamu juga tertular pekerja kerasnya. Di sini kamu hura-hura, ikut gaya hidup, happy, uangmu habis. Cari teman-teman itu yang betul-betul kamu bisa termotivasi karena mereka gitu. Ini kan kebanyakan ini teman-teman yang nggak membangun gitu, yang kondisinya saat ini ada bersamamu, atau bukan teman-teman atau sahabat atau lingkungan ya, supaya kamu bisa diterima di situ, kamu ikut aja padahal toksik. Jadi jangan ikut orang-orang yang gaya hidup kelas tinggi. Nggak jadi masalah kalau kamu mampu. Tetapi kan kondisinya di sini semesta mau sampaikan, hiduplah bersederhana supaya kamu bisa mengerti arti makna kesyukuran itu. Ya, tidak jadi masalah kamu kalau punya lebih, kamu apresiasikan kamu punya kerja keras dengan mungkin barang-barang branded, nggak apa-apa. Tetapi kalau tiap hari, wah repot. Apalagi kalau cuman untuk happy yang nggak jelas. Ya kita healing Kak Ica, ya healing lebih dekat dengan Tuhan dong. Kamu kalau itu yang tadi saya bilang ya, kalau kamu lagi mau melepaskan penatmu, melepaskan jenuhmu, berarti kondisi saat ini kamu tertekan dalam pekerjaan itu kan, makanya kamu perlu healing, iya kan? Sedangkan yang semesta mau sampaikan, jangan ada pekerjaan yang tertekan. Kalau kamu merasa bahwa pekerjaanmu saat ini tertekan, ya berarti kamu sudah posisi toksik, kamu yang menjebak dirimu dalam ketoksikan, dalam hal energi, dalam karir kamu ya. Jadi seperti itu yang semesta mau sampaikan. Kurangi gaya hidup, kurangi hura-hura. Tuh, kerja betul-betul. Jangan ibaratkan gini, di sini kan ada Knight of Sword ya. Kerja sampai akhir, kerja sampai akhir, berjuang sampai akhir. Contoh, kamu mau jualan tapi bingung, aduh saya ragu-ragu, saya begini ya, itu sama saja percuma.
Belum berjuang sudah kalah. Kalau memang kamu punya tekad yang kuat ya, berjuang sampai akhir. Jangan dengar kata orang, dengar suara hatimu. Karena suara hatimu adalah suara Tuhan yang akan menuntutmu. Tapi kalau dengar kata orang, orang pesimis lagi, orang yang kamu dengar orang yang nggak berhasil, orang yang cemen, orang yang mental miskin, ya kamu juga ikut miskin. Malah mungkin lebih terpuruk dari miskin, karena sudah miskin dililit hutang pula. Ada seperti gitu yang sekarang lagi mendengarkan ini, pasti kamu gitu. Sudah nggak punya apa-apa, banyak hutang lagi. Jadi kamu kerja untuk bayar hutangmu aja. Ada beberapa juga yang mengambil hutang untuk gaya hidup. Padahal hutang itu sebenarnya untuk ini ya. Kalau seandainya kamu tidak mempunyai bisnis, jangan berani berhutang. Karena kalau kamu berbisnis, hutang itu kan dipakai untuk putar. Jadi kamu bayar dari keuntunganmu. Tetapi kalau untuk gaya hidup berarti kamu bayar dari gajimu. Terus kamu makan apa? Lebih parahnya kalau yang mental miskin atau sudah miskin, berhutang untuk membayar hutangnya. Wah, repot. Jadi jangan berpikir orang kaya itu dia berhutang. Iya, berhutang karena bisnis, nggak jadi masalah kalau untuk bisnis. Tapi kalau untuk gaya hidup, apalagi untuk membayar hutang, wah repot, nggak usah. Hidup apa adanya, dan itu akan menekan kamu, sehingga memanggil, kalau kamu tertekan karena wah sudah jatuh tempo apa ya, wah itu rezeki-rezeki lainnya tertutup loh. Kenapa? Karena kamu tertekan, kamu stres, kamu bingung, kamu ada di kecemasan, kamu ada di ketakutan. Yang mana rezeki itu mau datang, dia stop karena ada blok. Kamu sekarang di posisi tidak ingin menerimanya. Nah itu yang semesta mau sampaikan, harus energimu tuh positif, harus berbahagia. Jangan menganggap hidup ini penuh dengan kecemasan, ketakutan, ataupun disia-siakan dengan situasi dan kondisi yang melihat dari hidup orang, wah dia bahagia, saya kok tidak. Padahal belum tentu dia bahagia di hati, mungkin cuman raut mukanya aja. Dan kita harus tetap juga ikut berbahagia kalau memang dia berbahagia. Karena apa? Energi kebahagiaan orang itu tertular, dia bisa rezekinya bisa tertular juga. Tetapi kalau kita dalam hati kita memang sirik ya, malas, ataupun dengki ataupun iri ya anggap aja kamu malapetaka datang kepadamu, kamu yang minta. Ya, jadi kenapa ya saya hidupnya begini, kok orang itu dia begitu tapi begitu terus, dia berbagi tapi kaya terus. Kok saya ini sudah hemat tapi kok malah nggak kaya. Karena hatimu belum bersih, kamu nggak mau menerima berkat semesta. Jadi itu dari hati dulu, tahu jalurnya. Ya, contohnya kalau kita mau pergi ke toko, ya jalur mana? Nggak mungkin kita terbang. Ya syukur-syukur kalau ada mobil terbang, motor terbang, itu jalurnya juga pasti ada nanti di sana. Tapi kalau kita lewat jalan darat kan pasti harus lewat jalan raya nih, rutenya kemana dulu. Jangan sampai kita salah jalur, bisa nyasar. Nah itu, kamu mau memanggil magnet uang, ya harus hatimu juga dulu mau menerima uang itu tidak masuk dalam hidupmu. Terkadang saya mau tapi hatimu tidak. Karena yang tadi saya bilang, marah, iri, dengki, ibaratkan tertutup. Atau mungkin kamu lagi emosi dengan sahabatmu, atau pimpinan, atau siapa, atau tekanan dalam pekerjaan, wah itu kamu mendapatkan seluruh harta dari dunia pun kamu merasa gak puas. Karena apa? Karena tekanan. Makanya orang bilang gak puas itu karena tekanan. Bahkan kalau orang yang sudah bahagia, dia dapat sedikit pun merasa bersyukur, dia serasa kayak uang ini bisa dipergunakan dengan betul-betul sangat yang berguna gitu, betul-betul untuk yang berguna gitu. Dan selalu ada aja rezeki-rezeki lainnya, karena magnet. Makanya kamu harus berbahagia. Caranya berbahagia itu dari dirimu ya, karena bukan orang lain yang harus membahagiakanmu. Kamu yang harus membahagiakan dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin macam contoh saya ya, saya mentormu, saya kasih coachingan, saya kasih arahan, itu sebatas saya saja, tapi selebihnya kamu. Percuma saya bicara tapi nggak ada action dari dirimu ya. Oke, berikutnya di sini ada the fool tuh, raih apa yang kamu inginkan ya. Nggak usah terlalu dengar kata orang. Kamu mau kemana, tentukan, baru action. Yakin pasti kamu berhasil. Jangan aduh saya jalan tapi kayaknya saya takut ada mau jeratan, atau ada ini ada itu ya, ada halangan-halangan ya, pasti ada. Tetapi selama kamu bisa naik kelas, selama kamu bisa menyelesaikan halangan itu, pasti kamu berhasil untuk mencapai satu tujuan ya.
Contohnya kamu pergi ke toko ya, istilahnya tadi saya bilang, kamu pergi ke toko kan halangannya di mana? Mungkin macet, atau mungkin lampu merah ya, sehingga agak terlambat kamu, kalau mungkin kamu targetnya 3 menit, ternyata 5 menit ya. Tapi selama kamu bisa bersabar untuk tetap pergi ke toko itu, pasti kamu akan sampai. Walaupun mungkin ada sedikit lambat, ataupun ya tadi halangan, hambatan, rintangan, tapi tetap harus bersuka cita. Jangan langsung mundur, aduh ada lampu merah, malas deh, balik aja. Padahal cuma lampu merah doang, disuruh kamu bersabar. Ataupun mungkin kondisinya macet, udah panas, malas. Padahal semesta mau, ya udah, harus kamu bisa mendapatkan itu dari kesabaranmu juga. Macam contoh sekarang kondisi kamu lagi tidak baik ya ekonomi, karena mungkin jualan lagi sepi ya, anggap aja semesta mau kamu itu lebih beristirahat dulu sejenak. Jangan berpikir negatif. Wah, saya lagi apes. Wah, itu berarti sama saja kamu mengundang apes lainnya gitu. Ya, harus bilang, oh saya punya rezeki yang tertunda. Besok pasti rezekiku. Hari ini rezeki orang lain. Gitu aja. Kita nggak boleh sirik dengan rezeki orang lain. Kenapa? Karena rezeki kita itu tidak akan tertukar. Ya, mungkin kalau hari ini belum, besok. Ya, jadi jangan melihat dari orang lain, tapi lihat, selalu bersyukur untuk diri sendiri. Di sini ada Four of Swords, ada yang melindungimu. Semesta melindungimu, jadi jangan takut. Ya, kamu nih banyak ketakutan. Padahal kamu tidak tahu bahwa ada Tuhan, ada semesta yang melindungimu. Kenapa kamu harus takut? Kenapa harus cemas? Tuhan Maha Kaya, Dia akan memberikan kamu kekayaan yang kamu inginkan. Sekarang kamu mau menerima itu tidak? Ada kesadaran kamu kaya tidak? Kamu sekarang sudah sadar tidak kalau kamu kaya? Kamu takut karena kamu tidak kaya, makanya kamu mencari. Padahal titik kesadaran kita tuh harus kita sadar bahwa diri kita kaya. Diri kita kaya. Bagaimana caranya kita mengambil kekayaan kita? Ada action untuk mengambilnya. Dengan cara apa? Ya bekerja. Baru naikkan vibrasimu. Kita bicara vibrasi ya, hati. Jangan kamu cuman asal ini harus dua, seimbang. Antara hatimu dan logikamu. Dan ya, logika ini artinya ada tindakan ya, action. Kalau kamu tidak seimbang antara itu, ya nggak bisa. Contohnya ya, saya mau praktek loa, tapi nggak ada action, ya percuma. Ya, ataupun mungkin kondisi saya yakin, tapi action, tapi saya nggak yakin, ya sama aja kamu nggak berdoa sama Tuhan. Kamu mengandalkan tenagamu sendiri, ya lama, bahkan mungkin tidak sampai ke tempat tujuan. Jadi harus seimbang antara vibrasi dan actionmu, keyakinanmu, ya, dan rasa bahwa saya akan impian saya itu bisa terwujud, hutang-hutang saya bisa lunas, keadaan ekonomi saya akan jauh lebih membaik, ya. Dan yang terakhir, Knight of Cups ya, harus bisa kalau dibilang mandiri ya. Jangan ketergantungan sama orang lain. Itu yang tadi saya bilang ya, kamu bahagia dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Kamu mau kaya ya, kamu yang harus bisa bikin dirimu kaya, bukan orang lain ya. Orang lain hanya menuntun. Harus kreatif dan inovatif. Kamu punya apa yang bisa kamu pakai ya, dikembangkan. Macam contoh, ada ide dalam kepalamu, kan suara semesta, ada intuisi, kamu lakukan itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untukmu dan orang lain ya. Contohnya, tiba-tiba saya dapat ilham untuk plastik ini harus saya daur ulang untuk mungkin bisa dijadikan apa gitu. Ini contoh ya, sampah-sampah saya daur ulang untuk bisa dijadikan apa gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah, saya ambil sampah untuk pupuk kompos untuk saya pakai untuk jual sebagai pupuk. Saya racik supaya saya jual untuk jadi pupuk untuk orang-orang petani, untuk para petani. Jadi ada inovasi, ada macam apa, kita punya kreativitas itu untuk tidak duduk diam di tempat, tapi kita menciptakan sesuatu brand kita gitu. Bukan kita cuman hanya menjual brand orang, tapi kenapa tidak kita punya brand sendiri ya. Atau ya udah, saya mau bersaing, saya suka fashion, ya sudah, saya jual hijab dengan brandku sendiri, bukan yang sama tapi yang beda ya. Kan ada pernah terlintas dalam pikiran kamu kan yang ide-ide kreatif kan, yang lain daripada yang lain, itu dikembangkan. Jangan takut kalah saing, jangan takut pasarannya sepi. Kita nggak tahu rezeki kita
Kalau sepi ya berarti bukan rezeki. Yang penting itu artinya kita tidak menyesal. Kenapa? Karena ya saya sudah lakukan. Saya nggak menyesal gitu. Tetapi yang sangat disayangkan kalau ide brilian itu kamu nggak lakukan. Ya sama saja kamu tidak menerima untuk kamu jadi kaya. Ya. Dan jangan berhutang. Seminimal mungkin jangan berhutang. Kenapa? Karena kalau hutang tekanan, orang tagih-tagih itu kan tekanan. Berarti kamu nggak nyaman. Coba lihat orang di Bali, ya hidupnya cuma mungkin dari seni, tapi dia nyaman, ya turis malah datang banyak ke mereka, ya padahal kalau dibilang hasil seni cuma berapa sih, tapi mereka nyaman, tapi sedikit demi sedikit menjadi bukit loh. Nah itu karena kita jangan meremehkan yang kecil. Lihat orang di Bali tuh rata-rata seniman, ya karena mereka tahu bahwa rezeki kita tuh nggak akan tertukar sekecil apapun, tetapi kita yang jadi bosnya sendiri, kita akan bisa lebih up dibandingkan kita jadi pegawai, nggak ada perkembangan. Ujung-ujungnya macam contoh ya, corona, kita kocar kacir karena mungkin perusahaan tutup dan akhirnya kita bingung. Kita mau mendapatkan uang dari mana? Cicilan banyak, wah ujung-ujungnya barang-barang dieksekusi, dilelang. Dan kalaupun semesta di sini menyampaikan kalau seandainya kamu punya barang sudah dilelang, ya ikhlaskan aja. Kamu harus yakin bahwa semesta akan memberikan gantinya di hari esok yang lebih baik. Ya, contohnya kamu kehilangan mobil, ya kamu harus tahu, oke, saya itu saya sudah ikhlaskan, saya akan mendapatkan mobil baru dengan cara saya harus move on, lebih up untuk bekerja. Jangan menangis meratapi apa yang sudah hilang. Kamu nggak bisa merubah masa lalumu, tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan cara pola pikir yang baik, action, dan percaya bahwa kamu akan sukses di hari esok. Ya, jadi seperti itu mungkin Sagitarius yang bisa saya coachingkan ya, yang semesta ingin sampaikan ya. Harus bisa lebih kerja cerdas, optimis, turunkan gaya hidupmu ya, harus apa adanya, lebih banyak bersyukur, optimis ya. Punya target, tujuan, jangan pernah takut, ada yang melindungimu, dan harus kreatif ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat Sagitarius. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Sagitarius, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye-bye.